Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Kali ini saya mau review tentang Tiger 240 cc dengan stroke 66, piston 68 dan klep standar. Yang pertama saya bahas oil jet atau pendingin piston agar suhu piston tetap ideal dan pistonnya naik turunnya licin. Oh ya teman-teman, jalur oli yang sekarang kita pakai sedikit berbeda ya. Kalau kemarin saya buat menggunakan baut, saya buat di sini. Sekarang saya buat lebih simple. Jadi langsung saya bor di bagian sini dengan mata bor ukuran 3 mili dengan kemiringan kurang lebih 45 derajat. Nah, jadi langsung kita bor juga tembus dari sini. Nah, yang bagian sini saya menggunakan nozzle-nya, saya menggunakan mata bor ukuran 1 mili. Jadi nozzle-nya kita arahkan ke bagian dinding yang sebelah in, karena gesekan terberatnya ada di sebelah bagian in, sisi piston bagian in. Jadi kita bor miring ke sini dan ini miring ke dalam. Dan langsung kita tes apakah berfungsi dengan baik. Jadi nantinya oli akan menyemprotkan ke bagian dinding piston dan pistonnya itu sendiri. Dan nozzle-nya teman-teman jangan buat lebih dari 1 mili ya. Karena kalau nozzle-nya ini ukurannya lebih dari 1 mili, tekanan olinya akan berkurang. Jadi kalau mata bornya semakin besar, lubangnya semakin besar, tekanan olinya malah tidak kencang. Lanjut ke bagian head. Headnya kita memakai klep standar, tapi kita maksimalkan di bagian portingnya. Buat motor yang udah stroke up dan bore up, agar tenaga atasnya itu nggak ngempos. Jadi tenaga atasnya itu bakalan ngisi. Jadi kita maksimalkan dengan portingnya. Karena kalau ukuran porting head Mega Pro atau Tiger standarnya itu yang in cuma 23 area settingnya ini, dan yang X nya cuma 22. Jadi nanti kita bakal maksimalkan di area settingnya ini. Settingnya ini kita perlebar sampai ketemu yang in ukurannya 29 dan X nya 24. Jadi jika kita melebarkan ukuran settingnya ini, sama aja kita sudah melebarkan ukuran klep. Jadi teman-teman yang di porting jangan cuma sininya. Yang paling penting adalah di area setting klepnya. Langsung saja kita praktekkan. Dan bos klepnya kita babat sedikit agar flownya lebih baik. Di bagian karburatornya kita rimmer jadi ukuran 30. Nanti kita finishing, ini baru proses awal rimmer. Rimmernya kita manual ya bosku. Rimmernya kita menggunakan ini. Dan ini hasilnya rimmeran manual. Venturinya 30. Biar ideal buat mensuplai udara atau gas ke ruang bakar yang sudah bengkak. Lanjut ke bagian klepnya. Buat teman-teman yang belum ada dana buat sudut klep atau merubah ukuran klep lebih lebar, saya punya satu trik, yaitu dengan cara melebarkan area setting. Yang awalnya setting in ini ukurannya 24, sekarang saya buat ukuran 29. Jadi area sini
saya buat 29, dan X-nya yang tadinya 23 saya buat 24. Jadi tumpuan klep dengan setting itu hanya sekitar 1 mili saja, dan ini masih aman dan gak akan bocor kompresinya. Porting in-nya saya buat 29, rata 29, dan X-nya saya buat 24. Jadi tujuan saya melebarkan area setting klep ini sama saja kita melebarkan ukuran klep standarnya, karena standarnya itu hanya 23. Saya buat ukuran 29, dan nanti lip klepnya kita juga bakal buat lebih tinggi. Tadinya standarnya misalnya 6 mili, saya buat sekarang ukuran 9 mili. Jadi udara yang masuk dan keluar itu akan lebih optimal buat mensuplai motor yang udah di stroke up dan bore up. Dan klep standar ini masih mampu buat cc di bawah 250 cc. Jadi yang pertama kita lebarkan ukuran settingnya, dan kedua kita ganti noken asnya dengan lip yang lebih tinggi. Jadi sama aja kita melebarkan ukuran klep. Dan tidak lupa klepnya saya bekat. Jadi sudutnya saya buat 30 dan 45 derajat. Sudah saya bekat menggunakan alat sederhana, menggunakan bor dan gerinda. Ada satu tip buat teman-teman, jika yang udah stroke up dan bore up ingin mesinnya awet dan pistonnya juga awet, pastikan teman-teman. Jadi buat teman-teman biar motornya awet, teman-teman bisa pakai teknologi oil jet ini di motor Harrier kalian. Jadi fungsinya oil jet ini menyemprotkan oli ke dinding silinder. Contohnya seperti ini. Jadinya nanti oli akan menyemburkan ke dinding silinder ketika motor mulai menyala. Dan yang pasti dindingnya bakalan licin karena terlumasi dengan sempurna, dan yang pasti pistonnya ini bakalan awet karena pelumasannya dia sempurna, karena tidak mengandalkan pelumasan dari lubang stang piston itu sendiri. Jadi ada tambahan dari oil jet. Jadi nanti motornya insya Allah bakalan tahan buat digeber RPM tinggi. Apa saya arahkan ke sisi sebelah sini oil jetnya, karena gesekan tertinggi pada piston adalah area sebelah sini. Karena saat busi menyala, posisi krek as seperti ini teman-teman, sudutnya seperti ini. Jadi gesekan terbesarnya ada di sebelah sini. Makanya rata-rata piston yang macet itu, yang baret pasti area sebelah sini yang in. Makanya saya arahkan ke sini biar tujuannya menjaga agar nggak terjadi macet. Dan seperti biasa, kortranya kalau buat Harrier ini atau buat harian yang cc-nya besar, teman-teman bisa pakai gap ringnya ini 0,20. Jadi pastikan harus di atas 0,15 sampai 0,25 patokannya. Kalau idealnya sih saya 0,20 atau 0,15. Kalau di bawah 0,10 itu biasanya rawan macet. Kenapa harus kita buat gapnya 0,15 sampai 0,25? Karena saat mesin panas, ring seher ini akan sedikit memuai. Jadi fungsinya gap ini sebagai toleransi agar saat pemuaian mesin masih tetap aman. Jadi ringnya nggak macet. Seperti itu teman-teman. Dan kortran blok seperti biasa saya buat halus. Tujuannya biar nggak ada kompresi yang bocor. Jadi teman-teman request aja ke tukang korternya, houndingnya minta dibikin halus. Kalau nggak teman-teman bisa bawa amplas sendiri dari rumah. Pertama amplas 500, dan yang kedua bisa pakai amplas 1000. Jadi biar kilap seperti ini. Jadi nantinya kita nggak bakal reyen lagi, langsung bisa kita geber gaspol. Dan pistonnya dia nggak seret. Ketika saya jatuhkan ke bawah, pistonnya langsung jatuh ke bawah tanpa ada seret. Jadi nggak perlu didorong, dia longgar. Cuma tetap presisi teman-teman, jangan terlalu longgar juga. Dan satu lagi tips, kalau teman-teman pakai piston custom atau Domenta seperti ini, pastikan di bawah stangnya ini ada gap.
pertemuan stang dan piston ini ada gap. Jadi ada gap kurang lebih 1 mili. Biar kalau bloknya pemasangannya nggak center, jadi pistonnya ini masih bisa bergeser ke kanan atau ke kiri. Dan mendem pistonnya saya buat 1 mili. Jadi nanti kompresinya dia ketemu 11. Masih bisa minum pertalite, bagus lagi pertamak. Buat harian touring bosku. Proses perakitan kita skip aja ya guys. Saya yakin teman-teman udah pada paham lah tentang proses perakitan. Langsung saja nanti cek soundnya. Video saya, jangan lupa